Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu tafsir surah Ali Imran ayat 130 sampai dengan 136 ya. Karena agak panjang pembahasannya, ini adalah bagian pertama, insyaallah lanjut pada bagian kedua berikutnya ya, yang diberi judul Perintah bagi kaum mukminin untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta balasan bagi orang-orang yang taat dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Setiap perbuatan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Kalau perbuatan baik, maka dampaknya adalah balasan kebaikan untuk kita semuanya di dunia ataupun di akhirat. Dan apabila kita melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, maka dampaknya juga kembali ke kita di dunia ataupun di akhirat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba, ad'afa mudha'afah, dengan berlipat ganda. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat keberuntungan ya, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Ayat-ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ayat-ayat madaniyah yang sebagaimana kita ketahui Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan, idza sami'ta qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu far'i sam'ak, kalau engkau mendengarkan firman Allah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah, pasanglah telingamu. Fa inna fihi amran yu'maru bihi, karena di dalamnya ada perintah yang diperintahkan, au nahyan yunha anu, atau larangan yang dilarang. Nah, di sini setelah Allah memanggil dengan kalimat panggilan yang mulia ya. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Apa seruan sesudahnya? La ta'kulur riba, berisi larangan di sini ya. Permintaan Allah Ta'ala berupa larangan, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba, ad'afa mudha'afah, dengan berlipat ganda. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa pengharaman riba ini terjadi dengan beberapa tahap ya, ada 4 tahapan, nanti kita review lagi. Nah, di sini ya yang disebutkan dalam ayat ini adalah pada tahap yang ketiga. Sehingga yang disebutkan di sini bukan final ya. Jadi yang dilarang bukan semata-mata ad'afa mudha'afahnya, tapi yang menjadi ketentuan adalah tahapan yang keempat, yaitu di surah Al-Baqarah ayat yang ke-275 dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apapun yang tersisa dari riba, sekecil apapun ya. Jadi kalau di sini tidak berdiri sendiri ya. Jadi kalau kita menafsirkan, memahami ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak berdiri sendiri, harus digabungkan, direlevansikan dengan ayat-ayat yang lain supaya ada pemahaman yang utuh ya, tidak parsial. Jadi di sini yang dilarang adalah memakan harta riba dengan berlipat ganda ya, karena riba ini sudah menjadi tradisi jahiliyah yang sudah sangat mengakar. Sistem ekonominya dibangun dengan sistem ekonomi ribawi. Setiap ada transaksi pinjam meminjam, maka pasti disepakati ya dengan transaksi riba. Nah, ad'afa mudha'afah ini, kalau seseorang pinjam 100, bulan depan misalnya tidak bisa mengembalikan, maka disepakati lagi harus 200, kemudian bulan depannya lagi tidak bisa sampai 300. Nah, seperti itu, berlipat-lipat ya, ad'afan mudha'afah, berlipat ganda itu. Nah, itulah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wattaqun nar, dan takutlah kalian, peliharalah diri kalian semua dari api neraka, allati uiddat lil kafirin, yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi di sini ada perintah setelah Allah Ta'ala memberikan larangan kepada kita semuanya tidak boleh memakan harta ribawi, maka perintahnya harus waspada, harus berhati-hati ya. Ada pesan takwa di sini ya. Pesan takwa ini adalah pesan yang sering sekali disampaikan, bahkan menjadi rukun khutbah Jumat. Kalau ada khotib Jumat yang lupa menyampaikan pesan takwa, maka khutbahnya tidak sah. Baik itu disampaikan dalam bentuk bahasa Arab atau bahasa Indonesia, atau mungkin kalau
pidatonya dengan bahasa Jawa, ya monggo silahkan ya. Tapi harus ada pesan takwanya. Takwa apa itu? Ya, sudah sering kali kita, ya ini hanya review saja dari kata-kata. Jadi takwa itu adalah bentuk isim masdar atau infinitif dari fi'il madhi waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaqi wiqayatan adalah menjaga diri kita ya, ataupun berhati-hati, waspada. Anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, itu definisinya. Meletakkan antara diri kita dan azab Allah itu ada proteksi, penjagaan. Itulah bertakwa ya. Jangan sampai kita mendapatkan azab Allah, maka harus ada wiqayah. Wiqayah proteksi tadi, penjagaan, perlindungannya. Kalau misalnya ilustrasi sekarang musim hujan, supaya kita tidak kehujanan, maka perlu pakai payung, perlu pakai mantel. Itulah berarti kita bertakwa ya, bertakwa terlindung dari hujan. Nah kalau kita nekat, nah, maka kebasahan ya, kena hujan ya, berarti nggak bertakwa. Nah itulah dalam penggunaan bahasanya ya. Nah kalau kita nekat dalam kehidupan ini, tidak memperhatikan rambu-rambunya, ibarat orang naik kendaraan, lampu merah diterjang saja, lampu atau belok kanan dia terus saja, akhirnya masuk jurang misalnya. Nah itu resikonya ditanggung sendiri ya. Dia berarti dia tidak berhati-hati, tidak waspada, tidak bertakwa ini. Wattaqunar, bertakwalah, hati-hatilah, peliharalah diri kalian semua dari api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Setelah itu ada perintah lagi, wa atiullah war rasul, dan taatilah kepada Allah dan juga kepada Rasul, la'alakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, kita dimasukkan kepada atau ke dalam surga, itu faktor utamanya adalah karena mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Waladhi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah Ta'ala, la yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi, seseorang tidak masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta Rasulullah, begitu pula dengan anda Rasulullah? Ya, saya juga tidak bisa masuk surga karena amal saya semata-mata. Kecuali apa? Illa an yataghammadallahu bi fadlihi wa rahmatihi, kecuali Allah memberikan, meliputiku dengan rahmatnya dan karunia-Nya, maka Rasulullah masuk surga, dan kita pun orang-orang yang muslim masuk surga dengan rahmat Allah. Nah rahmat Allah ini adalah didapatkan dengan ini, caranya, sebabnya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Rahmat ini adalah merupakan akibat, taat pada Allah dan Rasulnya adalah sebabnya. Nah bagaimana supaya kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya? Ya dengan beramal soleh. Jadi konsekuensinya ya bertakwa tadi ya. Konsekuensi daripada takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian semuanya menuju kepada, terulang ya, mohon maaf ya. Terulang ya di sini ya, terkopi ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian semuanya menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya itu adalah seluas langit-langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi tadi sudah kita baca, untuk neraka itu di sini menggunakan fi'il madhi, uiddat, telah disediakan untuk orang yang kafir. Untuk surga itu telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kesimpulan dari para ulama adalah, ini menggunakan dua-duanya fi'il madhi, bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan semuanya, tapi belum beroperasi ya. Jadi sudah diciptakan tapi belum beroperasi. Nunggu nanti operasionalnya setelah hari kiamat ya, pada hari akhirat. Sudah disediakan. Kalau surga ada di atas langit yang ketujuh sana, kalau neraka ada di bawah bumi yang ketujuh.
Kalau kita teliti sekarang ya nggak kelihatan ya, nanti ada penjelasannya ya. Jadi inilah motivasi yang diberikan kepada kita semuanya untuk bermusyawarah, bersegera. Ila maghfiratin di sini maksudnya adalah ila asbabi maghfirah, kepada sebab-sebab yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Berupa apa ya? Berupa amal-amal yang soleh, berupa sodakoh, berupa jihad, berupa ibadah-ibadah mahdhah ataupun yang non mahdhah. Itu semuanya masuk kepada sebab-sebab yang bisa mendatangkan maghfirah, dan juga kepada sebab-sebab yang menjadikan seseorang masuk ke surga. Ila asbabi maghfirah wa ila asbabi dukhuli jannah, masuk sebab-sebab yang mengantarkan seseorang menuju maghfirah Allah dan juga kepada masuk ke surganya nanti. Yang luasnya surga ini lebih luas daripada langit dengan segala jenisnya ya, 7 langit tersebut serta bumi yang telah disediakan. Ini juga sama ya, menggunakan fi'il madhi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Neraka dihukumi mu'annats sini ya, ada ta'nits, kemudian surga juga sama dihukumi mu'annats di sini, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu disebutkan di sini ciri-cirinya, yaitu ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang berinfak, menafkahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang menurut Abdullah bin Abbas fil yusr wal usr. Yusr itu adalah kelonggaran, kelapangan, al yusr itu adalah kesempitan. Dalam keadaan dia bergembira ataupun dalam keadaan dia bersedih, dalam keadaan mendapat nikmat yang banyak atau dalam keadaan mendapat nikmat yang sedikit, itu tetap ada perintah untuk berinfak di sini. Ciri orang bertakwa sama saja, kondisi imannya, semangat infaknya bukan hanya fisarro. Kalau orang yang berinfak dalam kondisi sarro itu gampang ya, tasyakuran, mengekspresikan ya, untuk berbagi nikmat itu mudah. Tapi kalau berbagi nikmat infak dalam kondisi dharra ini susah. Maka disinilah menjadi bukti ketakwaan seseorang berinfak dalam keadaan yang sempit ataupun dalam keadaan yang longgar. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya. Di sini digunakan redaksi al-ghaidha. Al-ghaidha ini lebih dalam maknanya daripada al-ghadab. Al-ghadab itu marah, tetapi al-ghaidha itu kemarahan yang amat sangat. Nah, orang yang bertakwa berarti dia itu mampu menahan amarahnya, yang dia itu punya peluang untuk dia lampiaskan, diekspresikan, tapi ditahan. Nah, itulah orang yang bertakwa. Bahkan di surga itu disediakan pintu khusus kepada orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka, menyukai kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Ihsan, ihsan itu adalah berbuat baik, bukan semata-mata baik, tapi berbuat baik pada saat orang lain memperlakukannya dengan tidak baik, dia membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah orang yang ihsan, orang yang muhsin ya. Ihsan itu perbuatannya, muhsin itu orangnya. Kalau jamaknya muhsinin ini. Baru kemudian yang keempat, ciri orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisyatan, yaitu orang-orang yang apabila mereka selesai mengerjakan, fa'alu kan fi'il madhi ya, bukan yaf'aluna, tapi di sini fa'alu ya, karena memang idza itu gandengannya fi'il madhi. Apabila mereka melakukan, mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, au dzalamu anfusahum,
atau mereka menganiaya diri mereka sendiri. Fahisyah itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dampaknya untuk dirinya dan orang lain. Seperti mencuri ya. Orang yang mencuri itu berarti kan merugikan orang lain. Orang lain menjadi kehilangan hartanya, menjadi bersedih ya, menjadi ya fakir ya, miskin. Apalagi kalau dicuri jumlahnya banyak. Berzina itu juga sama, fahisyah. Dan unsur-unsur ghibah ya, provokasi, namimah, adu domba, itu perbuatan fahisyah, dosa besar yang merugikan untuk dirinya dan orang lain. Itu disebut fahisyah. Kemudian audzalamu anfusahum, dosa-dosa yang merugikan dirinya sendiri. Ya, misalnya mabuk-mabukan. Memang itu dirinya sendiri. Tapi kalau dengan mabuk-mabukan dia nyopir mobil ugal-ugalan, nabrak, kecelakaan beberapa waktu yang lalu misalnya, berarti merugikan juga ya, bukan hanya dirinya tapi juga menghilangkan nyawa orang lain. Nah, berarti dia ada dampaknya. Kalau dzulum anfusahum di sini adalah mendolimi dirinya sendiri. Dia tidak sholat misalnya, dia tidak beribadah, dirinya sendiri yang rugi. Nah, orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, baik itu dampaknya untuk orang lain ataupun dirinya sendiri, ini bersegera zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka memohon ampun atas dosa-dosa, untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang memberikan ampunan kepada dosa-dosa kecuali Allah? Ya, nggak ada lagi ya, ini pertanyaan yang jawabannya tidak ada. Hanya Allah yang memberikan ampunan. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahuinya. Mereka senantiasa bersegera bertaubat, istighfar, dan selesai dari perbuatan-perbuatan dosanya. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim. Mereka itulah balasan mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi ini merupakan jawaban ya. Tadi ada perintah wasari'u ila maghfiratin, bagaimana teknisnya penjabarannya itu dijelaskan pada 134 dan 135 ini ya. Sekilas kalau kita perhatikan jamaah sekalian ya, antara 134 dan 134 dan 135 ini, ciri-ciri orang yang bertakwa itu mayoritas adalah hablum minan nas, ibadah sosial, berinfak, ibadah sosial, menahan amarah juga sama, kaitannya dengan hablum minan nas, memaafkan apalagi itu juga kaitannya dengan interaksi hablum minan nas. Nah, kalau ini juga mirip-mirip ya, apalagi nanti kita lihat dari sabab penuzulnya, itu juga ada kemiripan, sehingga mayoritas orang bertakwa itu identifikasinya, cirinya itu adalah rata-rata bagus dari sisi hablum minan nasnya, bukan semata-mata ritualnya saja, tapi yang lebih ditonjolkan di sini adalah bagaimana dia menjadi makhluk sosial yang santun, yang beradab, yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, mencegah dari perbuatan yang bisa memberikan madarat kepada orang lain. Berikutnya cuma sekalian tentang sebab turunnya ayat 130. Al-Faryabi meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, mereka melakukan transaksi jual beli, orang-orang Arab pada saat dulu ya, pada masa-masa jahiliyah, melakukan tradisi transaksi jual beli tidak secara tunai. Kemudian ketika telah jatuh tempo pembayarannya, maka mereka menambah harta yang harus dibayar dengan mengundur atau memberikan tenggang waktu tempo pembayarannya lagi. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Nah, inilah sebab turunnya ayat 130 Ali Imran ini. Beliau juga meriwayatkan dari Atha, ia berkata terjadi transaksi utang piutang antara Bani Thaqif dan Bani Nadir. Lalu ketika waktu pembayaran telah jatuh tempo,
maka salah satu pihak berkata, kami memberi tambahan harta yang harus dibayar dan kalian memberi kami waktu tenggang pembayarannya lagi. Lalu turunlah ayat ini ya. Jadi menggunakan tempo untuk mengolor-olor waktu dan sekaligus konsekuensinya harus ada tambahan bunganya ya. Ribanya di sini ya, riba nasiah. Tambahan waktu berimplikasi kepada tambahan biaya. Nah, inilah dilarang dengan turunnya ayat ini, la ta'kulu riba dha'afa mudha'afa. Nah, sedangkan sebab turunnya ayat 135 di dalam riwayat Atha disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan seorang pedagang namanya Nabahan, seorang penjual kurma yang memiliki julukan kunyah Abu Muqbil. Suatu ketika ada seorang wanita cantik jelita datang kepadanya untuk membeli kurma. Lalu Abu Muqbil mendekap wanita cantik tersebut dan menciumnya. Kemudian ia menyesali perbuatannya tersebut. Lalu ia datang menemui Rasulullah SAW dan mengadukan hal tersebut kepada beliau. Lalu turunlah ayat ini ya. Jadi pada saat itu dia spontan ya, nafsunya sesaat langsung bergelora. Nah, kemudian tidak sabar, tidak sanggup mengendalikan nafsunya, kemudian melakukan sesuatu yang tidak senonoh, yang masuk dalam kategori fahisyah ya. Jadi ada perbuatan yang ini kan tidak disukai oleh siapapun ya. Dia gerusa-gerusu tanpa pikir panjang. Nah, spontanitas seperti itu akhirnya dia menyesal. A'udzalama anfusahum dzakarullah, dia beringat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung beristighfar ya. Kalau pada zaman dahulu enak, ketika menyesal langsung datang kepada Nabi Muhammad SAW, langsung mengadu kepada beliau minta nasihat. Nah, ternyata langsung direspon oleh wahyu ini ya. Turunnya wahyu itu adalah biasanya memberikan respon atas dinamika yang terjadi di kalangan, baik itu kalangan sahabat atau ya di sekitar kaum muslimin lah. Nah, di sini berarti Allah langsung memberikan terapi solusinya, yaitu beristighfar, bertaubat. Nah, itu adalah amal yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan merupakan ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Baik jemaah sekalian, persesuaian antara ayat yang kita baca ini dengan yang sebelumnya ya. Setelah Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kaum mukminin agar jangan sampai menjadikan non-muslim sebagai al-bitonah, orang dekat, yang kalau kemarin disebut ordal ya, orang dalam ya, yang suka BCI segala sesuatu yang akrab dengan seseorang yang lain atau dengan para pejabat misalnya, al-bitonah, orang dekat ya. Kita nggak boleh menjadikan orang-orang non-muslim sebagai orang-orang dekat. Itu adalah larangan. Maka setelah itu Allah menjelaskan bahwa jika kaum mukminin sabar, tabah dan bertakwa, maka tipu daya musuh tidak akan menimbulkan madarat apa-apa pada mereka. Lalu Allah memberikan contoh sikap sabar dan takwa pada perang Badar dan Uhud, serta apa yang terjadi pada kaum musyrik dan kaum Yahudi. Selanjutnya di sini Allah memberikan peringatan kepada kaum mukminin dari sebuah bentuk fahisyah, perbuatan keji yang telah menjadi sifat atau karakter kaum Yahudi dan kaum musyrik, yaitu riba. Peringatan ini diikuti dengan penjelasan beberapa bentuk at-targhib, mendorong melakukan kebaikan, dan at-tarhib, menakut-nakuti dari berbuat jelek ya. Jadi kalau at-tarhib, targhib pakai ghin itu memberi motivasi, kalau pakai ha itu adalah menakut-nakuti. Kalau biasanya sebelum Ramadan itu pakai ha, tarhib, tarhib, marhaban, itu ucapan selamat datang. Walaupun kalau ditulis bahasa Indonesia sama seperti ini. Jadi bacanya bukan tarhib Ramadan. Kalau tarhib dibaca ha berarti menakut-nakuti Ramadan ya. Nggak benar ya, nggak tepat. Tarhib pakai ha, itu ucapan selamat datang pada saat awal-awal Ramadan. Jadi di sini ada memberikan motivasi dan juga memberikan ancaman, menakut-nakuti.
berbagai bentuk petunjuk dan tuntunan serta penjelasan tentang buah dari perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, seperti itulah ya. Allah Ta'ala dalam banyak ayat memberikan segala motivasi ya untuk supaya kita rojak berharap kepada Allah Ta'ala, dan juga memberikan ancaman atau tarhib ini supaya kita takut, khauf. Ada keseimbangan antara rojak dan khauf dalam segala aktivitas kita. Nah, termasuk di sini ya, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang keji dan kita dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal yang baik menjadikan seseorang penyebab mendapatkan maghfirah dan surga Allah Ta'ala. Hal-hal yang buruk menyebabkan seseorang mendapatkan murka dari Allah dan juga ancamannya neraka. Tafsir dan penjelasan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memakan riba seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Ini merupakan sebuah bentuk larangan yang pasti dan jelas tentang larangan bertransaksi dengan riba secara berlipat ganda, seperti yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Pada waktu itu, ketika pembayaran utang telah jatuh tempo, maka mereka biasa berkata, ada dua pilihan untukmu, membayar utang yang ada atau menambah jumlah harta yang harus kamu bayarkan. Lalu jika pihak yang berutang membayarkan utangnya, maka tidak ada tambahan harta, otomatis lunas ya. Namun jika tidak mampu membayar pada saat itu, maka pihak yang memberi utang memberikan waktu tenggang lagi, sedangkan pihak yang berutang menambah jumlah bunga. Itulah ribanya ya. Begitulah yang terjadi setiap tahunnya, sehingga terkadang harta yang mulanya hanya sedikit bisa berubah menjadi banyak. Ini sudah banyak terjadi sekarang. Jadi bunganya berbunga-bunga sehingga jauh sekali daripada utang awalnya. Nah, itulah kezaliman yang berlipat ganda ya. Adhafan mudha'afah yang terjadi sampai saat ini ya. Praktek-praktek ribawi menjadikan para pedagang pailit, bahkan negara pun juga bisa pailit gara-gara hutang ke negara lain dengan konsep bunga, konsep riba ini. Lalu untuk menguatkan larangan ini, Allah Ta'ala menggabungkan kepada larangan ini sebuah perintah kepada kaum mukminin agar bertakwa, agar mereka selamat dan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah semakin menguatkan lagi larangan ini dengan memberikan ancaman siksa api neraka dan memperingatkan mereka agar menjaga diri dari siksa neraka tersebut. Kemudian perintah ini semakin dikuatkan lagi dengan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian selanjutnya Allah mendorong dan memberi mereka semangat untuk bersegera melakukan berbagai kebajikan dan berbagai bentuk usaha pendekatan diri kepada Allah ya. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Amal-amal yang baik itu akan bisa menghapuskan amal-amal yang buruk. Seburuk apapun semaksiat dan sebanyak dosa yang dilakukan oleh orang-orang muslim pada saat dulu, dan kita pun juga demikian, maka apabila bertaubat dan kita lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Pada juz 3 di Al-Quran ya, di dalam tafsir ayat 275 sampai 276, 278 dan 279 di surah Al-Baqarah yang sudah kita kaji, itu telah dijelaskan ya bahwa ayat 130 surah Al-Imran ini merupakan fase ketiga dari keempat fase larangan riba yang bersifat gradual, bertahap ya. Juga telah dijelaskan bahwa riba yang sedikit walau hanya 1% saja dan riba yang banyak hukumnya sama, yaitu haram. Nah, inilah tahapan ya, sebagai bentuk review ya, murojaah bagi yang sudah ya, sebagian sudah kita bahas. Kalau tahapan yang awal ini riba hanya disebut tidak mendapat apa-apa di sisi Allah. Fala yarbu indallah. Kita lihat ya, suratnya urutannya justru lebih akhir daripada Al-Baqarah ataupun Al-Imran ya. Surat Ar-Rum yang urutan suratnya nomor 30 dan ayatnya 39. Jadi tidak mesti yang di urutan akhir itu menjadi pemberlakuan
lebih aktual ya daripada yang awal-awal, enggak ya? Karena Al-Quran ini disusun bukan berdasarkan waktu atau zaman, tapi berdasarkan tema, yang itu bukan ijtihad Rasulullah pribadi, tapi itu adalah wahyu yang tauqifi dari Allah lewat malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah. Al-Fatihah kenapa diletakkan di pertama? Padahal secara urutan zaman Al-Fatihah ini nomor 4 urutannya, nomor 4 atau nomor 5 ya. Jadi setelah 5 ayat di surat Al-Alaq, kemudian Al-Muddathir, kemudian Al-Muzammil, ini ada perbedaan di antara ulama mana lebih dulu, kemudian baru Al-Qalam, kemudian Al-Fatihah, kemudian baru Al-Lahab, atau ini ya, baru ayat yang sesudahnya adalah surat apa itu, Al-Lahab mungkin ya, atau ya saya agak lupa ya. Jadi awal-awal di sini tidak sesuai. Jadi maksudnya urutannya ya, urutannya tidak seperti sebab turunnya. Nah, Ar-Rum di sini walaupun urutan 30, tapi ini konsep tadarus tahapan riba itu justru di awal. Fala yarbu indallah, tidak mendapat apa-apa. Di sini belum ada ancaman ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, An-Nisa ayat 160, Allah mulai menggambarkan hukuman bagi para pelaku riba, yaitu orang Yahudi yang sebelumnya telah dilarang melakukannya, tetapi melanggar larangan itu. Allah juga menyebutkan besarnya pahala pembayar zakat. Nah, baru yang kita pelajari sekarang ini yang ketiga ya. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Ini Ali Imran ayat 130. Kemudian yang sudah kita pelajari Al-Baqarah 275 dan seterusnya, itu Allah telah memberikan gambaran paling gamblang mengenai para pelaku riba sekaligus ancaman yang paling tegas. Tadi yang sudah saya baca, wa dzaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sekecil apapun yang tersisa dari riba ini. Nah, begitu juga bahwa ayat-ayat riba pada surah Al-Baqarah di atas merupakan fase keempat, ayat 275 dan seterusnya tadi, atau final di dalam pengharaman riba dengan kedua bentuknya. Riba ini klasifikasinya ada beberapa versi. Yang paling simpel dua ini, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah yang berkaitan dengan tempo pembayaran utang piutang, yang tadi sudah kita contohkan, itu adalah riba jahiliyah yang sudah terjadi secara mentradisi pada zaman jahiliyah. Kemudian riba fadl, tambahan secara langsung. Nah, ini adalah tambahan secara langsung yang ada di 6 komoditi itu, yang para ulama beda pendapat. 6 komoditi ini apa ilahnya, sebabnya? Ada yang mengatakan karena bahan pokok, karena faktor uang, faktor yang bisa ditakar. Jadi ada emas, ada perak, ada kurma, ada gandum. Gandum ini ada 2 syair dan bur, ada juga milah. Milah itu adalah garam ya. Nah, jadi 6 itulah yang termasuk di antara 6 komoditi yang ribawi ya. Pengharaman segala bentuk riba ini tidak lain demi kebaikan dan kemaslahatan umat, karena riba mengandung unsur-unsur negatif yang bisa menimpa individu maupun masyarakat. Jadi termasuk fahisyah, dampaknya kepada pribadi dan masyarakat. Pengharaman bentuk riba fadl adalah bertujuan untuk menutup celah-celah yang bisa dijadikan pintu masuk ke dalam bentuk riba nasi'ah. Sesungguhnya setiap pinjaman yang melahirkan tambahan, maka itu adalah riba, baik tambahan itu dalam bentuk uang atau barang, baik banyak maupun sedikit ya. Itu ada kaidahnya, kullu qardin jarra naf'a fa huwa riba. Setiap bentuk pinjaman yang mendatangkan manfaat kepada yang meminjami, maka itu adalah bentuk riba. Nah, ini maka ada perkembangan transaksi ya yang bermacam-macam sekarang ini, yang kita tentunya harus memahaminya ya. Di samping kita tetap berhati-hati ya, kita juga harus tidak gerusa-gerusu ya, tidak gampang dalam memberikan vonis sesuatu yang itu
memberikan vonis ribawi ya. Misalnya ya, mungkin pernah saya contohkan ya. Karena menggunakan kaidah seperti ini dengan secara, menurut saya secara serampangan ya, sehingga dampaknya agak fatal ya. Nah, misalnya ada kasus arisan ya. Jadi ada seorang ustadz yang menyampaikan arisan ya, bapak-bapak atau ibu-ibu ya, biasa arisan bulanan ataupun dalam waktu yang rutin ya. Maka biasanya tradisi masyarakat arisan ini yang ketempatan itu adalah yang mendapatkan undian ya. Jadi misalnya sekarang bulan Desember diundi, si fulan mendapat uang giliran, maka Januari dia ketempatan arisan, misalnya arisan jamaah ibu-ibu, maka si jamaah yang ketempatan arisan ini menjadi tuan rumah dan menyediakan konsumsi untuk para undangan. Maka si ustadz ini memvonis, memberikan fatwa konsumsinya itu riba. Pernah dengar kalimat atau fatwa seperti itu ya? Itu sudah agak lama sih ya, sekarang nggak populer lagi ya. Dulu sempat populer isu seperti ini. Kenapa dia katakan riba? Karena berarti teman ini ya, dia mendapatkan manfaat. Nah, jadi teman-temannya yang seolah-olah di sini adalah meminjami ya kepada si tuan rumah ya, dan tuan rumah memberikan manfaat berupa konsumsi kepada orang-orang yang seolah-olah adalah memberikan pinjaman kepada si tuan rumah ini. Nah, jadi ini agak rumit lah ya, tinjauannya agak rumit yang kalau saya sederhana ya tidak sesaklek itulah. Karena apa ya, dalam Islam itu transaksi ini kan dibagi menjadi dua ya. Yang pertama akad muawadhah, akad secara transaksional dalam arti untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah akad tabarruk, akad yang sifatnya itu sukarela. Nah, akad yang transaksional yang ini adalah mengandung unsur jual beli juga dan juga mengandung unsur keuntungan, itulah yang berpotensi ribawi ini. Sedangkan akad tabarruk adalah kaitannya dengan tolong menolong, yaitu saling bantu membantu. Saya lebih seret untuk proses ataupun kasus arisan itu ya akadnya bantu membantu, tolong menolong untuk saling meringankan beban ya. Mungkin arisan, ada yang dulu ya arisan beli motor misalnya ya, atau arisan umroh misalnya, atau arisan haji misalnya ya, yang memang itu harus betul-betul dijaga ya, jangan sampai ada unsur ribawinya ya, dijagalah ya oleh panitianya. Nah, jadi harus waspada. Jadi kalau prosesnya itu adalah niatnya ta'awun, niatnya saling kerjasama, insya Allah itu ada unsur keberkahan tabarruk di situ ya. Tidak ada unsur saling memanfaatkan ya. Dan orang yang memberikan suguhan itu insya Allah pasti niatnya ikramud duyuf, pasti niatnya untuk memuliakan tamu tuh. Dia sama sekali ya menurut saya tidak ada unsur untuk balas jasa manfaat. Karena saya telah dipinjami maka saya memberi manfaat. Saya kira nggak begitu ya, karena ini kan rutin ya. Jadi pinjam meminjam ini saya kira tidak bisa diterapkan secara saklek dalam proses yang terjadi tentang arisan ini. Nah, memang ini agak rumit ya, dan masing-masing juga punya hak untuk berbeda pendapat ya. Tetapi itu tadi kaidahnya, kita berhati-hati tetap jangan sampai kita mengharamkan yang halal dan juga sebaliknya kita menghalalkan yang haram. Tetap harus ada rambu-rambu yang perlu kita waspadai. Allahu a'lam bishawabnya. Baik, itu kemudian riba nasi'ah atau yang juga disebut dengan riba jahiliyah adalah yang sekarang dijalankan oleh bank-bank riba yang disebut dengan istilah keuntungan atau bunga yang akan semakin berlipat ganda jumlahnya bersamaan dengan berjalannya waktu. Inilah yang dikenal dengan sebutan riba al-fahish
riba yang keji tadi ya. Jadi bunga bank-bank tersebut adalah riba yang diharamkan secara pasti dan tegas dengan nas Al-Quran. Nah, jadi ini tinjauannya Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ini tegas ya. Walaupun tentang bunga bank ini dari fatwa ulama Al-Azhar itu ada revisi yang agak-agak longgar ya. Nah, tapi beliau ini tegas dalam bab ini lebih tergolong kepada riba yang al-fahish, riba jahiliyah, riba yang mengandung unsur keharaman ini yang diharamkan ya. Jadi memang jamaah sekalian ya, namanya riba ini jelas ya, riba itu jelas haram. Tetapi untuk mengidentifikasi sebuah transaksi ini mengandung ribawi atau tidak, itu harus hati-hati. Jangan sampai kita serampangan gerusa-gerusu ya. Sehingga misalnya ada fatwa-fatwa yang mungkin sudah populer ya, ya memberikan vonis-vonis kepada bank-bank syariah itu sama saja ya dengan vonis-vonis ribawi. Hati-hati ya. Bank-bank syariah ini mereka juga punya konsultan, ahli-ahli dalam bidang syariah ya, mereka sudah tersertifikasi, alumni-alumni para pakar di bidangnya dalam bidang fikih muamalat. Lah kalau bank-bank syariah ini divonis riba semua, terus gimana ya? Nanti ekonomi Islam nggak akan berkembang ya. Kalaupun memang belum 100% memang kita akui belum ya. Dan yang belum itu nggak boleh ditinggalkan. Ada kaidah fikih, ma la yutraku kulluh la yutraku julluh, sesuatu yang tidak bisa ideal kita lakukan 100% secara syar'i, maka yang sedikit nggak boleh kita tinggalkan. Nah itu maksudnya ya. Kalau yang tidak, umat Islam memberikan syiar dan berempati, juga berwala, memberikan kepercayaan kepada bank syariah, terus kepada siapa lagi yang memberikan dukungan gitu loh ya. Kalaupun nggak bisa sempurna, maka sedikit-sedikit ya disempurnakan. Nanti insya Allah akan ada waktunya secara tegas atau mungkin transaksinya bisa lebih Islami ya. Ya kita punya pengalaman lah ya, pengalaman masing-masing ya. Kadang-kadang justru yang berlabel-label syariah ini ya lebih bulat misalnya ya, lebih ini lebih itu, yang mungkin marginnya lebih banyak dan sebagainya ya. Ini perlu diperbaiki semuanya ya. Saya kira sistemnya perlu diperbaiki. Dari mana? Ya harus ada pimpinan kita yang tertinggi itu ya harus betul punya konsen di bidang ini, di bidang ekonomi syariah ini. Ini salah satu roda yang bisa menghidupkan perekonomian adalah dari perbankan ini. Jangan sampai kalah dengan perbankan yang sifatnya konvensional ya, yang dengan transaksi yang jelas-jelas ribawi itu. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya, tentang tafsir daripada surah Ali Imran ayat yang sudah kita baca, dan insyaallah ada kelanjutannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.